nampak jadinya ya seperti mana kita. Ini belum lagi butuh materi. Ini agak gini. Udah. Tapi dekat lagi. Ada lagi lah, sudah aku tahu. Jadi lagi. Apa nampak tuh. A'udzubillahi minasy. Tolong ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil azizil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu. Beda ya? Ada sama ke situ dah. Enggak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar Oh, itu. Itu ya? A'udzubillahi minasyaitonir. Lama enggak sih meneng-menengnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan. Anjir. Ada yang zikir. Aduh, berbahaya di sini. Cipeli pam pamo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, kita ucapkan puji dan syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya memberi kita nikmat hidayah dan kesehatan sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita berikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana ia telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Kemarin adalah sejarah dan esok adalah misteri dan hari ini adalah anugerah dari Tuhan. Apa maksud dari pepatah tersebut? Hal ini mengingatkan kita bahwa apa yang telah terjadi di masa lalu tidak dapat diubah. Masa lalu sendiri berfungsi sebagai pembelajaran bagi kita dan referensi untuk mempelajari kesalahan yang pernah kita lakukan dan lebih menghargai prestasi yang pernah kita lakukan sebagai bentuk keberhasilan. Tidak ada yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi besok. Oleh karena itu, teman-teman seharusnya tidak terlalu cemas akan masa depan teman-teman. Tetapi teman-teman harus lebih fokus terhadap bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Aduh, apa lagi menghadapinya? Aja.
Kemarin adalah sejarah, dan esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah dari Tuhan. Lalu apa maksud dari pepatah tersebut? Hal ini mengingatkan kita bahwa apa yang telah terjadi di masa lalu tidak akan dapat diubah dan diulangi lagi. Masa lalu sendiri berfungsi sebagai pembelajaran dan referensi bagi kita untuk belajar dari kesalahan yang pernah kita buat dan merayakan prestasi atau keberhasilan yang pernah kita lakukan. Tidak ada yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi besok. Oleh karena itu, teman-teman seharusnya tidak terlalu cemas atau khawatir tentang masa depan. Tetapi, teman-teman harusnya lebih fokus tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kesulitan di masa depan. Oleh sebab itu, kita sebisa mungkin untuk memanfaatkan dan menghargai waktu yang kita miliki. Sebagaimana kita ingin masa depan kita, pikirkanlah sejenak tentang impian dan ambisi yang ada di masa depan. Di usia kita saat ini, kita sedang menginjak di fase remaja. Setiap fase di dalam hidup memiliki perannya masing-masing. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa masa remaja hingga dewasa adalah masa kritis yang menentukan kualitas di masa depan. Pada fase ini juga, kita memiliki kian banyak potensi, tetapi juga lebih banyak rintangan. Lalu, apa saja sih tantangan yang dihadapi banyak remaja pada saat ini? Saat kita melangkahkan kaki ke masa remaja, kita dihadapkan pada berbagai tantangan seperti teknologi yang pesat berkembang yang telah mengubah cara kita berinteraksi, belajar, dan berkomunikasi. Seperti media sosial, yang bisa membawa dampak positif ataupun negatif, di mana dampak positifnya begitu terasa, tetapi juga menimbulkan tekanan sosial yang besar, seperti teman-teman harus merasa selalu terhubung, populer, ataupun tampil sempurna di mata teman-teman. Tantangan yang lain adalah tekanan dari lingkungan sekolah, keluarga, dan bahkan dari kita sendiri. Standar keberhasilan kadang membuat kita merasa tertekan. Tapi hal tersebutlah yang justru membuat kita harus semakin terpacu mengejar impian. Kau bukan hanya remaja, kau adalah kau adalah harapan masa depan. Setiap langkahmu hari ini akan menjadi jejak esok hari. Masa remaja bukan hanya tentang mencari jati diri, tetapi juga tentang menanamkan benih emas demi masa depan. Masa remaja inilah masa dengan penuh keberanian dan rasa keingintahuan. Kita bisa mengembangkan potensi diri kita dimulai dengan yang pertama, menyadari dengan penuh tanggung jawab atas diri sendiri. Seperti dalam firman Allah di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 70. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70. Jadi apa biasanya kau? Atau ulang aja dari poin itu, kasih transisi nanti. Iya. Ulang aja. Biar aja nanti mukat aja. Apa tadi? Sebelumnya apa tadi? Bentar, kalau iya berarti enggak dari sini harusnya dong. Oh, dari sini aja. Itu kan pepatah tadi ya. Enggak. Al-Isra ayat 70-nya. Maaf ya. Masa remaja adalah masa dengan penuh keberanian dan rasa ingin ketahu. Di masa remaja inilah adalah masa di mana kita penuh keberanian dan rasa ingin tahu yang sangat besar untuk mengembangkan potensi diri kita. Masa remaja adalah masa di mana kita penuh dengan keberanian dan rasa ingin tahu yang tinggi. Dengan ini, kita perlu mengembangkan beberapa potensi diri kita. Dimulai dengan yang pertama, menyadari dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. Bentar, Kak. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah,
yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kami telah menghormati anak cucu Adam, dan kami angkut mereka dari darat dan lautan, dan kami sejajarkan mereka dengan segala yang baik, dan kami lebihkan derajat beberapa orang di antara mereka, agar mereka berbuat baik. Lalu apa makna dari dalil tersebut? Yaitu bahwasanya kita manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Kita diberikan kemampuan dan kepandaian yang sangat luar biasa, seperti kemampuan berkomunikasi, berbicara, berinteraksi, dan berpikir. Kita bisa memahami lingkungan kita sendiri, dan Allah melebihkan kita dalam rezeki, di mana tempat tinggal, makanan, dan minuman, yang tidak seperti pada makhluk yang lainnya. Oleh sebab itu, kita wajib mensyukuri terhadap nikmat yang telah Allah berikan dan menjaga amanahnya untuk menjaga bumi kita ini. Kita lanjut ini di transisi. Poin 2 ya, ingat tanganku. Aku aja bacain poinnya, nanti mau bacain apanya? Dari bawah, terus lagi dari bawah nggak sih? Yang kedua, pendidikan dan ilmu. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan kita sebagai orang Islam bisa mempelajari Al-Quran dan hadis. Dengan ilmu, kita bisa memahami tujuan hidup kita untuk mengejar cita-cita dengan benar, dan pengetahuan adalah cahaya menuju jalan kebenaran. Yang ketiga, perbaikan akhlak. Akhlak yang baik adalah cerminan iman yang kuat. Dengan akhlak yang mulia, kita akan mudah mendapat tempat di hati masyarakat dan terutama di hati Allah. Sehingga kita akan dapat diandalkan, dipercaya, dan dihormati oleh orang lain. Yang keempat, pergaulan yang baik. Kita akan belajar bahwa setiap tindakan memiliki akibat, baik itu akibat positif maupun negatif. Dan kita bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan, mau berbuat keputusan yang baik, demi Benar lagi. mau gila. Bukan dari yang apa aja ya? Dari poin 2. Berarti jarak lah enggak sih antara 2 dan 3 biar bisa ditransisiin lagi. Soalnya yang satu transisi kedua. Nah apa sih, soalnya itu kan dalil kita. Siapa ya? Tapi Lupa aku, aja. Yang kedua, pendidikan dan ilmu. mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan kita sebagai orang Islam harus mempelajari Al-Quran dan hadis. Dengan ilmu, kita bisa memahami tujuan hidup kita dan mengejar cita-cita dengan benar, dan berpengetahuan adalah cahaya menuju jalan kebenaran. Yang ketiga, perbaikan akhlak. Akhlak yang baik adalah cerminan dari iman yang kuat. Dengan akhlak yang mulia, teman-teman akan mudah mendapatkan tempat di hati Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat sekitar, sehingga kita bisa dapat diandalkan, dipercaya, dan lebih dihormati oleh orang sekitar kita. Yang keempat, yaitu pergaulan yang baik. Kita akan belajar bahwa setiap tindakan memiliki akibat, baik akibat positif maupun negatif. Dan kita bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan. Dan mau berbuat keputusan yang baik demi diri kita, bukan karena ikut-ikutan dengan teman. Lalu, bagaimana cara kita membangun fondasi yang kokoh dan kuat di masa muda ini? Nah, yang pertama adalah ketekunan. Teman-teman harus memiliki tekad yang kuat untuk meraih impian teman-teman. Nggak mungkin kan cuma mimpi doang. Nah, yang selanjutnya itu kedisiplinan, yaitu menerapkan rutinitas yang produktif, bisa dimulai dengan pagi hari berolahraga atau dengan menerapkan kehidupan sehat. Yang ketiga, berperilaku jujur. Perilaku jujur adalah kunci dari kehidupan. Jika teman-teman selalu berperilaku jujur dalam segala hal, insya Allah akan dipermudah oleh Allah. Yang terakhir yaitu kemampuan komunikasi. Kita harus mampu menyampaikan pendapat dengan baik, sehingga pendapat teman-teman bisa didengarkan oleh orang sekitar. Saat dewasa, tantangan semakin kompleks, dari keluarga, pekerjaan, dan tanggung jawab sosial.
Jika kita memiliki fondasi yang kuat saat remaja, kita akan lebih siap menghadapi badai kehidupan saat dewasa. Nah, remaja yang kokoh adalah masa depan yang tak tergoyahkan. Fondasi yang kokoh di masa muda membantu kita agar membuat keputusan yang tepat dan cepat dan bisa menghadapi masalah dengan bijak. Kita juga bisa menjadi pribadi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara kita, serta juga agama. Udah habis tak? Belum. Iya sih, udah bisa sih. Nah, gitu dong. Berarti kayaknya kita harus lebih santai deh kayak. Masih cukup sekian, terima kasih. Apa kalau di penutupan yang ini apasnya? Lupa kita nyebut judulnya, Cok. Ya kan dari remaja hingga dewasa, menggapai masa depan yang dibilang. Enggak apa deh, atau emang kita kebetulan enggak apa-apa deh, soalnya tadi kan ada berurutan juga. Di opening aja lah, ditulis di bagian opening. Sini lah. Sini. Udah nampak? Enggak. Nampak deh. Sini dikit. Udah. Aja dikit. Kok gelap? Dulu ya. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat Dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Nah, itu saja materi mengenai bagaimana kita sebagai remaja untuk menggapai masa depan yang gemilang. Semoga yang kami sampaikan tadi dapat Maaf. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi mencapai masa depan bagi para remaja. Semoga dapat menginspirasi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya, keberkahan dan kemudahannya setiap Lanjut dari aku ya, Iya. Tuh, 2, 3. Nah, itu saja materi dari kami tentang bagaimana kita para remaja bisa menggapai masa depan yang gemilang. Semoga dapat menginspirasi teman-teman ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk, keberkahan dan kemudahan dalam setiap jalan kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, guys, udah selesai. Miring-miring. Aduh, udah selesai. Sakit kaki. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan utama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairul mahdhah. Ada yang tahu apa ibadah mahdhah? Para anak ibu? Tidak. Ibadah mahdhah pernah dengar? Tidak. Pernah dengar? Nah, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairul mahdhah. Tahu nak? Atau lebih dekat ya biar Ibadah mahdhah, soalnya kan ini ibadah nggak apa-apa, Nanda. hukumnya adalah wajib. Kira sedikit. Wajib capek. dikerjakan. Coba bikin posisi yang mau tahan bisa nunggu.